Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermawati Nadia. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Asisi Kota Batu. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan dan Pengajar Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan metode problem based learning dengan materi keterbatasanku. Selamat menyaksikan. Get ready, greeting to our teacher. Good morning, ma'am. And please. Thank you, ma'am. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Apa kabarmu? Luar biasa. Syukur kepada Allah. Baik, hari ini pertemuan kita tanggal 17 Oktober 2024 dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi keterbatasan hukum, ya, materi keterbatasan hukum. Kita sebelumnya absen dulu. Sekretaris mana? Ada yang tidak hadir? Oke, semua hadir. Berarti semua hadir untuk hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Oke, kembali diingatkan untuk anak-anak semua harus menjaga kesehatan karena sekarang musim hujan, berarti musim bernyanyi. Jadi harus pandai menjaga kesehatan. Semua rapikan dasi, tidak ada yang miring-miring, luruskan rambut, tidak ada yang ke depan. Oke, masih ingat salam berbibestim kita? Coba perhatikan. Salam berbibestim. Oke, 3, salam dulu sama keluarga. Seperti ini ya, coba. Berbibestim. Oke, sama-sama. 3, 2, semua harus kompak. Salam berbibestim. Sama-sama mengucapkan berbibestim ya. 3, 2, ya. Berbibestim. Oke, sekali lagi, belum kompak, sekali lagi. Keagama. Berbibestim. Oke, itu salam berbibestim adalah salam ciri khas dari sekolah kita yang mengikuti ajaran dari Bunda Maria. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita awali dengan doa. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Allah Bapa yang maha baik, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami dan yang memberkatilah itu agar kami agar bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Terpujilah nama Tuhan, hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Laura yang memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelum ke pembelajaran ini, Ibu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Setiap manusia memiliki kemampuan. Nah, ketika manusia memiliki kemampuan, kita juga memiliki kekurangan. Jadi, kemampuan dan kekurangan yang ada kita harus syukuri. Jika ada kekurangan kita, maka kita harus menjadikannya sebagai kemampuan. Namun, jika kita memiliki kemampuan, maka kita harus mengembangkannya. Ya, oke. Kita lihat dulu sebelumnya. Harus tahu sebagai siswa mengikuti kurikulum merdeka ada berapa teman Pancasila?
Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Beriman. 3. Berkebinekaan global. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Semua ini harus kita miliki sebagai siswa yang memiliki kode belajar Pancasila. Kemudian pembelajaran kita hari ini sebagai pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu memiliki keterbatasan? Kata lain dari keterbatasan itu adalah kekurangan. Mereka coba dipikirkan di dalam diri. Coba sedikit saat di dalam hati. Apakah keterbatasan yang aku miliki? Pasti ada ya. Pertanyaan kedua, dapatkah kamu menerima keterbatasan yang kamu miliki? Kalau kita sama-sama menjawab, apakah kamu memiliki keterbatasan? Tidak. Apakah kamu menerima keterbatasanmu? Ada yang iya, ada juga yang tidak ya. Ada juga yang menuntut kepada Tuhan apabila dia memiliki keterbatasan. Nah ini yang menjadi pertanyaan pemantik untuk kita hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan. Mengidentifikasi artinya mengetahui keterbatasan di dalam dirimu dan memahami cara menyikapinya serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Artinya jika kamu memiliki keterbatasan atau kekurangan, kamu dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Itu tujuan dari pelajaran kita ini. Jangan malah jika kamu memiliki keterbatasan, kamu malah minder. Tapi kita akan menunjukkan pertanyaan ini bisa menjadikan menjadi sebuah kemampuan. Oke. Sedangkan KKTP, kira-kira apa itu KKTP? KKTP adalah kriteria ketercapaian pembelajaran. Dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kita harus mampu mencapai yang keempat ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali, menyebutkan keterbatasan atau kelemahan di balik diri sendiri secara jujur. Kamu harus mampu, ini kelemahan. Aku tidak bisa begini, aku egois, aku sombong. Harus mampu menyebutkan. Yang kedua, peserta didik memahami cara yang tepat menyikapi dan mengatasi keterbatasan. Jika kamu memiliki keterbatasan, kamu mampu dan mengetahui bagaimana cara menyikapinya. Apakah aku minder atau aku justru mengolahnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap percaya diri dalam menghadapi keterbatasan. Pede aja kalau memiliki keterbatasan, ya kan? Kita harus percaya diri. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap menghargai dan memahami kelemahan orang lain sebagai bagian dari penghargaan terhadap diri sendiri. Kalau kamu mampu menghargai kelemahan kamu, maka kamu juga mampu menghargai kelemahan orang lain. Jangan berharap kamu bisa menghargai kekurangan orang lain apabila kekurangan tidak kamu hargai. Maka ini harus kita capai dalam pembelajaran ini sehingga kamu tahu apa keterbatasan yang kamu miliki. Baik, anak yang terkasih, di sini saya tampilkan sebuah cerita masalah. Nanti kamu menemukan apa masalah yang terjadi di dalam video. Mari kita saksikan dengan baik.
the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wish won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. People come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and anger at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life, to be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Oke, baik, kita sudah menyaksikan video tadi. Ini adalah tentang video Nick Music, ya. Baik, ini kita jawab secara faktual, refleks. Coba, siapa yang tahu? Silakan menjawab. Pertanyaan pertama, apa masalah yang dihadapi dari nama toko video tadi adalah Nick Music? Apa masalah yang dihadapi toko dari video tersebut? Coba, siapa orang menjawab? Apa masalah yang dihadapi toko Silikta? Tidak mempunyai kaki dan tangan. Tidak mempunyai kaki dan tangan. Kalau belajar kelas 7 berarti dia tidak memiliki tangan dan kaki, kekurangan secara fisik. Oke, betul. Itu poin utamanya. Pertanyaan kedua, apakah toko dari video tersebut menerima kekurangannya atau keterbatasannya itu? Oke, silakan yang itu. Dia menerimanya dengan baik. Dengan apa buktinya dia menerima keterbatasannya dengan baik? Dia tetap bersyukur, ya kan? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana tindakan menerima keterbatasan itu tadi? Dia tetap bersyukur. Selain itu, dia mengembangkan kemampuannya. Kira-kira kalau kita lihat dari segi video tadi, apa keterbatasan yang dimiliki tadi fisik? Kira-kira kemampuan yang dimiliki apa? Satu, bisa berenang, olahraga, ya kan? Berarti dia bisa. Kemudian dia juga bisa bermain musik, ya. Dia juga bisa bermain musik. Jadi banyak dibalik kekurangannya, dia memiliki banyak kemampuan. Pertanyaan keempat, apa pesan yang kamu dapat dari video ini? Dua orang, mewakili pesan. Oke, silakan diri. Selalu bersyukur akan apa yang kita punyai, jangan menyesal apapun, jangan terlalu
melulu untuk apa yang itu. Untuk sekali bagus. Tepuk tangan untuk diri. Oke, kita sudah masuk ke dalam kelompok. Maka sebelum kita ke tugas, kita saksikan video kitab suci berikut. Nanti dari sini pertanyaan. Kami mengikuti ledakan. Pada hari itu, waktu harus petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka melihat orang-orang itu, lalu bertolak ke membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak ingin masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang duduk di buritan di sebuah silang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia terbangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa bernama orang ini? Sejak angin dan danau pun taat kepadanya." Oke, itu dari kitab suci tentang air riuh diredakan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Maka sekarang yang mau dikerjakan berkelompok silahkan dalam waktu 20 menit. Maka silakan ketua-ketua kelompok maju ke depan, kita presentasikan hasil dari yang kamu diskusikan di kelompok. 3 kelompok silakan maju dengan pertanyaan, 3 pertanyaan. Silakan di sini. Oke, pertanyaan pertama, nanti bertemu saja menjawab. Apa saja keterbatasan yang dialami atau dihadapi para murid berdasarkan kitab suci tadi? Murid Yesus tidak dapat meredakan Tidak dapat meredakan air riuh. Kelompok 1, kelompok 2 tidak memiliki kepercayaan. tidak memiliki kepercayaan. Kelompok 3 Mereka tidak percaya dan takut akan iman mereka. mereka tidak percaya dan takut, ketakutan. Ya, kalau kita dengarkan dari jawaban yang ketiga, memang itulah keterbatasan yang dimiliki oleh para murid. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan tersebut? Kelompok 1 Mereka tidak percaya dan mereka tidak percaya dan ketakutan. ketakutan. 2 Kepanikan dan gelisah hatinya. panik, mulai panik karena angin sudah mulai menerpa kapal mereka sehingga mereka menjadi gelisah. 3 Tidak percaya kepada Yesus dalam menghadapi segala kekurangan atau keterbatasan yang kita miliki.
Ya, pertanyaan nomor 3 tadi, sebagai orang beriman, inspirasi apa yang dapat kalian dapatkan dari sikap dan tindakan para murid dalam menghadapi keterpaksaan? Sekali lagi, coba dibaca nomor 1. Tetap percaya kepada Yesus dalam menghadapi segala kekurangan atau keterbatasan yang kita miliki. Inti dari kelompok 1, tetap percaya kepada Yesus. 2, Berpegang teguh pada Tuhan dan memiliki iman yang kuat. berpegang teguh kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat, segala ketakutan lenyap. 3, Dalam kesulitan apapun atau kekurangan apapun, tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus. ya, dari 3 jawaban semua mengatakan harus 1, iman harus kuat dan tetap harus mengandalkan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk 3 ya, kita simpulkan dulu dari jawaban-jawaban teman-temanmu ya, jawaban dari kelompok. Yang pertama tadi kepanikan, kelompok 2 tadi menyebutkan ini ya. Kepanikan, ketakutan yang dialami para murid menunjukkan pilihan sikap awal mereka saat mengalami keterbatasan diri. Mereka begitu panik dan takut akan kondisi mereka sehingga tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Mereka kemudian datang kepada Yesus. Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Mereka membangunkan Yesus ketika Yesus sedang tidur. Yang kedua, sikap awal para murid yang panik dan takut bahwa mereka akan binasa, menurut Yesus menunjukkan mereka kurang percaya. Mereka mempunyai keterbatasan dan pemahaman, pengenalan dan sikap kepada Yesus. Ketiga, sebagai orang beriman kita dapat belajar dari sikap pengalaman para murid saat menghadapi keterbatasan. Intinya begini, ada negatif dari sikap para murid, ada positif. Negatifnya mereka kurang percaya. Positifnya mereka tahu mereka memiliki kekurangan, maka mereka meminta bantuan kepada orang yang lebih mampu. Karena ada orang terkadang begini, sudah tahu dia tidak mampu, mau mengerjakan sendiri, bahkan dibantu temannya dia marah pun, kan? Karena sok tadi kan, aku bisa sendiri, dan begitu. Para murid tidak, mereka sadar mereka tidak mampu, maka mereka membangunkan Yesus karena mereka tahu Yesus mampu. Nah itu yang mau disampaikan dari diskusi tersebut. Masalahnya adalah mereka tidak memiliki kemampuan, tapi mereka sadar atas kemampuan yang mereka miliki, maka mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Boleh di sini kita lihat pandangan kitab suci tentang keterbatasan dari kitab mana tadi? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yaitu angin ribut di darat. Ada 2 yang perlu kita ingat pesan kitab suci ini kepada kita. Yang pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki manusia, Allah bermaksud agar manusia saling bekerja sama, saling membantu. Ya, yang kedua, manusia harus sadar, kita harus sadar, bila mengalami keterbatasan diri, harus mencari sumber kekuatan sejati, yakni Tuhan. Jangan ketika kamu tidak mampu cari dukun, itu salah. Tapi kalau kita memiliki keterbatasan, mari kita mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, ya. Kemudian, bentuk-bentuk keterbatasan yang dimiliki manusia ada 5. Setelah sebelumnya kita mempelajari kemampuan yang dimiliki manusia 5, keterbatasan pun ada 5. Apa keterbatasan yang pertama? Fisik, yaitu menyangkut tubuh, buta, bisu, lumpuh, dan lain-lain. Keterbatasan yang kedua? Intelektual, yaitu berpikir lambat dan sulit memahami sesuatu. Diterangkan berkali-kali tidak. Nomor 3, psikis, kejiwaan, yaitu pendiam, pemarah, penakut, egois, pemalu. Pasti itu dimiliki oleh semua ya. Semua pasti ada memiliki itu. Yang keempat, keterbatasan ekonomi, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Kalau yang tempat ini lewat, keras. Ini pasti tidak ada. Kalau kamu tidak memiliki ekonomi, pasti kamu tidak akan pilih sekolah di sini. Jadi yang ini lewat ya. Yang kelima, keterbatasan sistem budaya, yaitu sulit mengubah kebiasaan buruk. Coba saya baca contoh kebiasaan buruk. 1. Mencuri, menghapus terus-menerus, tidur terus-menerus, berbohong, buang ludah sembarangan, cakap, itu yang paling dominan. Bahkan yang paling sering terkenal sekolah kita adalah menyebut nama yang salah anak korban orang tua, bapak atau mama bekerja di rumah, tapi kita buat menjadi korban. Itu makna dari pembelajaran hari ini. Baik, sekarang mari kita mencari kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Saya harap ada satu orang yang berani maju ke depan untuk membuat kesimpulan kita, pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Ada? Yang berani? Oke, silakan maju ke depan.
Kita dengarkan kesimpulan yang dibuat oleh teman kita. Nanti kita simpulkan bersama lagi. Buat suaranya ya. Kesimpulannya, setiap orang memiliki keterbatasan, tapi harus mampu menjadikannya kelebihan. Jika kita mengetahui keterbatasan kita, maka kita harus mengembangkannya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Kata dari teman kita sama hampir kita simpulkan. Saya berikan peneguhan dari kesimpulan yang dibuat teman kita. Sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, manusia ditantang untuk mengambil sikap yang tepat terhadap keterbatasan yang dimiliki. Kesadaran bahwa diri kita mempunyai keterbatasan akan mendorong diri kita untuk membangun sikap positif dalam menghadapinya. Tadi yang disampaikan oleh teman kita, dengan mengetahui keterbatasan diri kita, kita makin memahami diri sendiri untuk tidak bersikap masa bodoh. Biar aja, tidak peduli aku, ya kan? Maka kita harus kembali kepada awal tadi yang saya tekankan dari awal adalah kita mengetahui keterbatasan kita, maka kita jadikan keterbatasan menjadi buat dulu untuk pertemuan hari ini, buat satu moto di dalam pikiranku. Saya telah mengetahui keterbatasanku, fisik, psikis, dan lain-lain. Maka moto yang saya buat adalah dengan mengetahui keterbatasanku, aku akan menjadikan itu menjadi kesimpulannya, sikap kita menghadapi keterbatasan. Ingat, ini yang sangat penting. Ingat di dalam pikiranmu. Kalau kamu memiliki keterbatasan satu, pertama kita harus menerima apa adanya, jangan menuntut. Yang kedua, tidak minder. Tahu tidak minder? Tidak percaya diri. Yang ketiga, minta tolong kepada orang yang lebih mampu. 4, jadikan kekurangan menjadi kelebihan. 5, selalu bersyukur. Dan yang terakhir, pertolongan kepada Tuhan. Segala sesuatu kita tetap harus bertumpu kepada Tuhan. Sekarang silakan kamu membuat jawaban dari refleksi. Kita berefleksi dulu. Silakan buat kotak-kotakmu. Saya baca pertanyaannya. Kita harus merefleksikan pertemuan kita hari ini. Pertanyaan pertama, apa inspirasi yang kamu dapat dari cerita Nick yang pertama tadi? Apa inspirasi yang kamu dapat dari cerita Nick? Yang kedua, apa saja hal yang bernilai atau bermakna dari pelajaran hari ini? Apa makna yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang hendak aku perbaharui dan kembangkan terhadap keterbatasanku? Setelah aku mengetahui keterbatasanku, apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan ini kamu jawab dan hendak kamu realisasikan dalam hidupmu. Oke, mulai bagian kita ya. Kita masuk ke bagian penutup. Nah, tadi kita sudah berefleksi, sekarang tugas di rumah. Semua melihat ke depan, tugas di rumah. Tuliskan keterbatasan yang kamu miliki dan bagaimana cara mengatasi keterbatasan yang kamu miliki. Contoh, misalnya si RMS, keterbatasan yang aku miliki adalah di bidang intelektual, sulit memahami sesuatu. Maka cara yang saya buat adalah belajar terus menerus. Keterbatasan yang si Rumus, keterbatasan yang aku miliki adalah keterbatasan sistem budaya, yaitu suka buang air liur sembarangan. Maka cara yang saya lakukan adalah mulai hari ini tidak lagi buang air liur sembarangan. Nah, itu tugasmu di rumah. Jelas tugasnya? Baik, sebelum kita tutup dengan doa karena pertemuan kita sudah berakhir, semua silakan berdiri, kita bernyanyi dulu. Ya, semua bergerak dengan baik. Silakan pimpin doa. Mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita satu
berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur atas berkat Tuhan hingga pada siang hari ini kami telah selesai melakukan kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan berkati itu agar supaya menjadi sumber bekal untuk masa depan kami. Dan juga ya Tuhan, berkatilah guru-guru yang telah mengajari kami, berilah mereka Roh Kudus-Mu agar dapat mengajari kami lebih baik di esokan hari. Terpujilah Engkau King dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan